Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya teman-teman, tekan tombol subscribe ya supaya tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips cara cepat membersihkan dapur. Yang pertama, buang sampah segera setelah selesai memasak ya teman-teman. Ketika kita selesai memasak, kita secepatnya membersihkan atau mencuci piring yang kotor ya teman-teman, mencuci piring, mencuci gelas, atau mencuci peralatan memasak kita yang habis kita gunakan untuk memasak. Kita harus segera mencucinya ya teman-teman, supaya dapur kita ini dengan cepat menjadi bersih kembali. Kalau peralatan nggak segera dicuci teman-teman, itu akan menimbulkan peralatan yang berantakan, yang kotor, berserakan, nggak cepat dicuci, alhasil dapur kelihatan kotor. Yang kedua, lap meja dan dinding setelah memasak. Lap meja dan dinding pada bagian kompor itu kan pasti ada cipratan-cipratan minyak ya teman-teman, itu harus segera kita bersihkan dari noda-noda minyak yang melekat. Ini kita lakukan langsung ya teman-teman, setelah kita memasak kita kasih air hangat, lalu kita kasih lap, itu langsung kita lap-lap pada area kompor yang terkena cipratan minyak-minyak atau noda-noda seperti santan, terus minyak-minyak yang lainnya yang pokoknya yang meninggalkan noda pada kompor ya. Kita harus segera mengelapnya, ya teman-teman, supaya dapur kita akan kembali bersih. Kalau itu nggak dilakukan secara langsung ya teman-teman, ini akan mengakibatkan dapur kita menjadi kotor dan kompor-kompor kita akan mudah berkerak ya teman-teman. Berkerak sehingga kita sulit untuk membersihkannya. Kalau kita langsung membersihkannya itu enak teman-teman, kita tinggal mengelap-ngelap aja, tinggal kasih air sama santai gitu, kita lap-lap langsung jadi kinclong kembali. Kalau nggak dibersihkan tiap hari teman-teman, noda itu kan melekat, alhasil kadang membersihkan noda itu lama banget ya, masih kita gosok itu sampai lama sehingga kita capek dibuatnya. Maka dari itu kita harus segera mengelap meja setelah memasak ya teman-teman. Yang ketiga, buang sampah segera setelah selesai memasak. Buang sampah yang habis kita gunakan, kita harus membuangnya secara langsung di tong sampah ya teman-teman, supaya nggak menimbulkan bau, nggak menimbulkan lingkungan yang kotor, sehingga kalau kita bersihkan kita akan menciptakan dapur kita yang bersih ya dan nggak kotor gitu, sehingga kita enak untuk menghuni dapur tersebut ya teman-teman. Kalau kita nggak membuang sampah secara langsung, itu juga akan menimbulkan bau yang tidak kita inginkan, seperti tidak sedap atau bau gimana.
pokoknya menimbulkan bau deh. Maka dari itu kita harus sesegera mungkin membuang sampah pada tempatnya ya, ketika kita selesai memasak. Yang kelima, bersihkan permukaan dapur dengan larutan cuka atau lemon. Kita gunakan lemon atau cuka untuk membersihkan permukaan dapur ya teman-teman, seperti wastafel, terus tempatnya kompor-kompor itu dari noda-noda bekas minyak gitu ya teman-teman, itu kita bersihkan dengan cuka atau lemon sehingga kita bisa membersihkan area yang kotor-kotor itu dengan cepat dan mudah ya teman-teman, sehingga dapur kita kelihatan bersih ya. Kita jadi penghuninya jadi betah tinggal di dapur. Yang keenam, lap meja dan dinding setelah memasak. Lap meja dan dinding setelah masak itu yang ada di daerah kompor juga ya teman-teman, itu harus segera kita bersihkan. Selain membersihkan kompor, kita harus juga membersihkan meja kompor, dinding kompor yang ada di pinggir-pinggir kompor itu ya. Kalau nggak dibersihin, waduh itu banyak sekali tuh kotorannya, sehingga menimbulkan noda-noda dan kerak-kerak yang sulit dibersihkan kalau nggak sering-sering dibersihkan ya teman-teman. Maka dari itu kita harus sesering mungkin membersihkan meja, dinding, dan kompor yang ada di dapur kita ya teman-teman, supaya kelihatan bersih dan kinclong. Yang keenam, simpan kembali barang-barang setelah selesai membersihkannya. Simpan kembali barang-barang yang setelah dicuci, seperti setelah cuci piring, cuci gelas, cuci sendok, itu kalau udah kering sesegera mungkin ya teman-teman, kita harus segera menaruhnya di dalam lemari supaya rapi gitu loh teman-teman, nggak berantakan ya di dapur ya. Soalnya kalau nggak ditaruh di lemari itu kelihatannya gimana gitu ya. Kalau bisa itu langsung ditaruh di lemari supaya kelihatan rapi ya teman-teman. Ya itu harus kita lakukan setiap hari juga setelah memasak. Tunggu 1 jam atau 2 jam setelah itu cuci piring, kita wajib memasukkan ke dalam. Yang terakhir, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan lantai ya. Kita di sini kalau ya punya vacuum cleaner, monggo ya teman-teman, kita bersihkan dengan vacuum cleaner itu supaya bersih ya lantai yang kita huni di dapur ya. Kalau nggak punya teman-teman nggak apa-apa, pakai sapu aja sama aja ya. Kalau sama vacuum cleaner itu kan lebih enak ya teman-teman, nggak capek-capek kita nyapu, kita tinggal ngecopin aja lalu kita gosok-gosokkan ke lantai, udah deh debu-debu pada nyedot semua kalau nggak punya ya pakai itu aja, pakai sapu sama saja ya teman-teman. Itulah tips supaya membersihkan dapur dengan cepat ya teman-teman. Ini lanjut ke video ya. Ini aku bersih-bersih piring yang ada di dalam lemari teman-teman. Ini kemarin akuarium aku ini bocor, terus airnya itu sampai merembes-rembes ke bawah ya teman-teman, tuh sampai airnya netes-netes di piring-piring. Akhirnya aku bersihkan ya, aku lap-lap, tapi yang
terlalu kotornya aku cuci, aku taruh di dapur teman-teman. Ini akuariumnya sudah mengalami kebocoran ya. Ini minta ganti nih teman-teman, minta dimuseumkan karena kemarin itu mungkin terbebani sama batu-batu ya yang besar, akhirnya akuariumnya retak dan rembes sehingga airnya masuk ke dalam bufet itu, airnya mengendap ya teman-teman, dan aku segera mencucinya di dapur. Ini aku apa itu bawa ke belakang ya, kayak piring-piring itu untuk dicuci yang kotor. Kok sampai yang rembes itu banyak sekali, tembus ke bawah, ini ke bawah lemarinya juga sampai ke bawah, sehingga piring-piring yang di atas itu pada kotor semua teman-teman. Ya udah, aku cuci nanti ya. Ya dicuci nanti ya. Di sini aku kerja sendiri ya teman-teman, nggak punya asisten rumah tangga. Dikerjakan dengan secara sendiri. Dan itu aku lanjut lap-lap juga ya, yang ada di lemari sebelah itu ada sendok, terus ada gelas-gelas yang apa nggak dipakai, ngelap-ngelap itu piring, sendok juga, terus sama mangkok ya teman-teman. Ini gara-gara akuariumnya bocor ya teman-teman. Ini apa ya, itu hasil dari dikasih batu, saking beratnya mungkin ya teman-teman, akhirnya merembes ke bawah sehingga apa itu akuariumnya sekarang nggak bisa dipakai ya, untuk sementara nggak bisa dipakai karena itu tadi ngerembes. Kalau sudah ngerembes gini males teman-teman mau makainya ya, karena apa ya, itu satu, kalau sudah ngerembes ini mengakibatkan kayu-kayu pada bufet ini menjadi kotor ya teman-teman, menjadi lembab dan kotor. Apa itu bisa mengakibatkan ini bufet jadi rusak, soalnya terkena air terus ya teman-teman. Akhirnya aku bersihkan, aku buang airnya, aku keluarin batu-batu kerikilnya, lalu aku bersihkan, aku lem lagi, tapi nggak aku pakai ya untuk sementara ini. Aku kasih wallpaper dulu ya, soalnya kalau nggak dikasih wallpaper itu warnanya buram teman-teman. Itu warnanya buram dan nggak bagus gitu ya, soalnya airnya kan nggak ada, terus biasanya airnya itu kan mengalir gitu ke air juga jernih. Kalau gitu tuh nggak bisa dah kalau nggak ada filternya, jadi warnanya itu buram, sehingga aku kasih wallpaper teman-teman. Lanjut, ini aku cuci-cuci ya yang tadi dari bersih-bersih itu di mana tuh, di meja itu, di almari itu yang kena air ini banyak sekali ya teman-teman. Tuh banyak kan cuciannya, piring-piring yang menumpuk. Karena itu aku segera mencucinya. Supaya apa? Supaya cepat rapi dan gak berantakan ya teman-teman. Lalu aku meniriskan di rak peniris, kalau sudah kering langsung aku masukkan. Ini termasuk tips bersihkan dapur dengan cepat dengan kode nomor berapa tadi ya, lupa aku nggak dicatat ya. Itu termasuk ini dah salah satu dari ini apa itu tips cepat membersihkan dapur dengan cepat teman-teman. Ini kalau teman-teman di dapur ingin cepat-cepat selesai bersihkannya,
itu tadi, tengok tips membersihkan dapur dengan cepat. Kalau mau hasilnya cepat ya teman-teman. Ya itu tergantung orangnya sih, biasanya kalau orangnya nggak males ya cepat diselesaikan. Itulah tips dari aku ya teman-teman, dan video aku. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.